Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam raya cerdas. Ada ketidakadilan dalam hal pencapresan, di mana pencapresan Ganjar Pranowo dengan pencapresan Anies Baswedan. Ganjar Pranowo diberikan fasilitas negara yang mirip dengan fasilitas Presiden Jokowi, ya, mulai dari mobil dinas kepresidenan, kemudian jet atau pesawat, ya kan, kepresidenan, kemudian perjalanan menuju Mekah itu memakai fasilitas negara. Ini sangat terjadi ketidakadilan. Melawan atau jadi jongos. Sutoyo Abadi. Gambaran badai, langit diam dan tenang, lalu terjadilah jeda yang menyejukkan hati. Lalu entah dari mana petir menyambar, angin bertiup kencang dan tiba-tiba langit meledak. Badai yang tiba-tiba datang menyambar dengan datangnya tiupan angin merobohkan semuanya. Kata Napoleon, kita harus lambat dalam merencanakan namun cepat dalam melaksanakan. Andai kata kita sepakat dengan kalimat itu, akan menjadi kacau. Cepat membahana, seruan cuap-cuap menumpahkan ancaman, tapi sering kandas dan sepi dalam tindakan. Itu tidak boleh terjadi. Slogan Julius Caesar bisa jadi masih aktual. Veni, vidi, vici. Saya datang, saya lihat, saya menang. Artinya sekali menyergap harus menang. Strategi senyap dan mematikan untuk meraih kemenangan. Semua penghalang diterjang dan dihancurkan. Apakah cara kerja strategi tersebut justru menjadi milik taipan oligarki? Sekali Yusuf Wanadi muncul di layar kaca, Jokowi langsung menyatakan diri akan cawe-cawe. Mereka memiliki strategi senyap menyergap dan mematikan sangat terlihat pada aksi pada bonekanya. Semua aturan konstitusi, apalagi sekedar norma dan etika, dibabat habis untuk meraih kemenangan dengan segala cara. Harus ada kesadaran bersama di kalangan para pejuang perlawanan, yaitu membalikkan keadaan dengan serangan kejutan. Semakin sesuatu hal sulit diramalkan, semakin besar ketakutan yang diakibatkan. Hal ini paling tampak dalam perang, di mana setiap serangan kejutan menciptakan teror, bahkan bagi mereka jauh lebih kuat sekalipun, kata Xenophon. Perlawanan yang tiba-tiba pasti menggunakan strategi senyap. Melakukan perlawanan dengan kecepatan tinggi sangat efektif menciptakan kebingungan dan kepanikan. Sebaliknya, terlalu banyak ancaman tanpa perlawanan real hanya akan menjadi imun, dianggap sampah dan disepelekan. Ketika para taipan oligarki sudah menginjak tanpa mengenal ampun, hanya ada satu cara, harus ada perlawanan tanpa ampun. Yang terjadi, orang tetap membela diri, bermacam-macam dalih dan alasan tidak mau bergerak. Lebih nyaman hanya cuap-cuap di tempat. Virus mental pengecut, pemain watak harus dicerahkan dan diingatkan. Dalam keadaan memaksa harus dipaksa untuk dengan gerakan mendadak bergerak melakukan perlawanan. Kalau tetap bandel, harus dieliminasi karena hanya akan menjadi sampah dan beban sebuah pergerakan. Keberhasilan sebuah gerakan perlawanan tergantung tiga hal. Kelompok yang gesit, seringkali lebih kecil tetapi militan. Koordinasi unggulan dan kemampuan mengirim perintah dengan cepat dalam rantai komandonya. Dalam kondisi stagnan perlawanan dibutuhkan pemimpin berani sebagai magnet untuk menggabungkan kekuatan yang masih terpecah. Termangu-mangu dan menunggu. Ingat, ikan busuk dari kepalanya. Ini saatnya melakukan perlawanan. Dalam tinju yang bisa menjatuhkan adalah si pemenang, bukan pukulan yang ekstra keras, melainkan tinju yang tidak bisa dilihat. Stop jadi jongos ekonomi dan politik. It's now or never. Tomorrow will be too late. Sekarang atau tidak pernah. Besok atau semua terlambat.